baik sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih ya Keisha udah memimpin doa pada hari ini. Nah anak-anak, sekarang kita akan saling mengenal satu sama lain lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Nanti anak-anak silahkan sebutkan nama, kemudian nanti anak-anak sebutkan satu kata aja yang menggambarkan gimana sih perasaan anak-anak pada siang hari ini. Itu ya, siap? Siap. Nih, mantap anak-anak semua. Tapi nih biar kita mengenalnya lebih deket lagi, kan kalau di kursi agak berjaraknya. Gimana kalau kita duduknya di bawah aja? Iya Bu, setuju. Setuju. Ayo, semuanya duduknya pindah ke bawah yuk. Ayo. Sekarang kan duduknya udah di bawah. Sekarang kita mulai dari sebelah kanan ibu dulu ya. Silakan Alia ceritakan. Baik Bu, terima kasih. Kalau perasaan aku sekarang itu deg-degan tapi tetap excited loh Bu. Terus juga nggak tahu kenapa aku tuh selalu pengen cerita banyak hal ke teman-teman. Gitu aja sih Bu. Iya, kalau Keisha gimana? Perasaan saya nervous Bu, saya tidak terlalu biasa bicara di depan banyak orang. Mbak, kalau sekarang Nadia perasaannya gimana? Kalau aku perasaannya hari ini tegang banget Bu, karena besok akan ada presentasi bahasa Indonesia. Terus presentasinya menurut aku itu harus sempurna banget. Nah, Farhan, gimana perasaannya hari ini Farhan? Perasaan aku sekarang lapar Bu, tapi serius, semangat juga sih. Nah, Alia. Kalau aku Bu, aku sekarang happy banget karena bisa kumpul sama teman-teman dan gak ada PR yang harus dikerjain. Aku Irsa Bu, hari ini perasaan aku tenang banget. Nah, Sani, gimana perasaannya hari ini? Kalau aku tuh orangnya penasaran banget gitu Bu. Jadi sekarang kan Ibu ngumpulin kita semua di sini disuruh untuk mengucapkan perasaannya ya Bu hari ini. Nah, jadi manfaatnya apa sih Ibu nyuruh kita untuk mengungkapkan perasaan hari ini? Nah, iya, betul sekali Sani, pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi pada hari ini kegiatan kita, tadi kan anak-anak sudah menyebutkan ya masalah dari satu persatu. Ada yang lapar gitu ya, Farhan tadi makan dulu nggak di rumah? Enggak, makan dulu. Kenapa nggak makan? Nanti harus makan ya. Tadi bangunnya subuh nggak? Siangan Bu. Nah, tadi kemudian ada yang ceria tapi ada yang banyak pikiran juga kan. Tadi Nadia yang mau presentasi. Nah, jadi pada hari ini memang sifatnya itu rahasia. Apa katanya sifatnya? Rahasia. Iya, jadi tadi sudah disebutkan permasalahannya. Kita akan sama-sama mencari solusi satu sama lain. Nah, anak-anak kita ini sudah satu kelompok. Jadi ibu tidak akan memencarkan lagi anak-anak misal Irsa pindah ke kelompok lain, enggak ya. Jadi anak-anak harus tetap di kelompok ini karena itu tadi sifatnya rahasia. Jadi setelah kegiatan ini selesai, jangan dibicarakan ke orang lain ya. Ada yang suka ngegosip nggak? Enggak. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu mau jelasin gimana aturan mainnya di siang hari ini. Yang pertama ini ya tadi bahwa ini sifatnya rahasia. Jadi anak-anak nggak boleh berbicara ke orang lain di luar sana karena ini rahasia kita saja di kelompok ini saja. Yang kedua, tidak ada jawaban yang salah. Silakan anak-anak memberikan pendapatnya masing-masing. Ketika nanti ada yang berbicara tentang masalahnya, misal nggak bisa belajar ini Bu, susah. Nanti teman-teman yang lain memberikan pendapatnya, memberikan solusi ya kepada anak, kepada temannya gitu kan yang ada masalahnya. Yang ketiga, anak-anak nanti bergiliran. Misal dari sini dulu. Nah, gitu. Jadi jangan keroyokan mainnya, siap? Siap. Anak-anak pernah nggak sih ketika kita belajar, kita tuh ngerasa belajar itu kayak beban gitu. Tapi bukan karena bebannya itu materinya susah, tapi ada sesuatu yang bikin ini tuh kenapa ya aku belajar tuh ngerasanya malah jadi beban. Ada yang pernah nggak? Pernah Bu, Gimana? aku sering banget gak fokus belajar. Baru juga buka buku, tiba-tiba tangan udah megang HP aja. Terus scroll-scroll TikTok
pembelajarannya udah benar-benar efektif atau enggak gitu Bu? Oh iya, betul banget. Nah, kalau Farhan Bu, tapi lebih simpel Bu, lebih simpel. Ngantuk. Nah, setiap baca buku tuh jadi 5 menit Bu, kemudian langsung ngantuk gitu setiap baca buku tuh. Nah, kayak ada tombol tidur otomatis gitu. Ada aja emang ya. Nah, dari yang tadi sudah disebutkan ya masalah-masalah gitu kan, dari Farhan, kemudian dari Alia, dari Sani gitu kan. Nah, hari ini kita akan bahas bersama nih, kita akan saling memberikan, kita akan memberikan solusi satu sama lain. Kita mulai ya satu persatu nih, ceritakan masalah belajar yang sering nih kalian rasakan, jujur aja ya. Ini ruangannya aman kok. Silahkan mulai dari Irsa dulu boleh. Masalah Irsa sebenarnya Bu, Irsa sering tidak mengerti waktu guru menjelaskan, tapi Irsa malu untuk bertanya, dan akhirnya Irsa diam-diam belajar sendiri di rumah, tapi ternyata sama aja gak ngerti. Iya, makasih ya Irsa udah bisa mengungkapkan tentang itu. Nah, teman-teman di sini ada yang punya perasaan yang sama nggak kayak Irsa? Saya juga Bu, saya sama seperti Irsa. Saya pernah sekali bertanya, tapi teman-teman saya menjawab pertanyaan saya kayak aneh. Sejak itu saya memilih lebih diam. Hah, beneran Keisha? Aku sih gak kebayang ya kalau misalnya aku ada di posisi kamu. Aku kira semua orang itu bisa lah berbicara di depan umum ataupun di kelas. Ternyata enggak ya. Aku paham kok, Kay, sama perasaanmu. Masalah kita memang berbeda, tapi masih sama. Masalah kita soal makanan. Nah, aku sering merasa harus tampil selalu sempurna, terus nilai aku harus tertinggi, tugas-tugas harus rapi, presentasi harus tanpa cacat. Kalau ada satu hal yang kurang, aku merasa harus ulang berkali-kali sampai puas, sampai lupa waktu dan tugas lain itu terbengkalai. Menarik, secara psikologis itu disebut orang yang perfeksionis. Nah, tapi Nadia, apakah kamu sadar kalau standar yang terlalu tinggi itu sebenarnya dapat menurunkan kualitas belajar kamu loh? Aku tahu kok secara teorisan, tapi kalau misalkan tidak sempurna, semuanya terasa salah. Nah, kalau aku masalahnya beda lagi. Jadi susah konsentrasi Bu. Di rumah kan ada adik, jadi suka berisik, TV nyala terus HP selalu ada notif. Nah, ujungnya belajar sejam teh, tapi yang nyantolnya mungkin cuma 2 menit. Aku juga susah konsentrasi Bu, tapi kalau aku masalahnya belajar sendiri itu malah jadi boring. Aku mudah paham kalau lagi sama teman-teman, tapi kalau lagi belajar sama teman-teman malah asik ngobrol, bukan malah belajar Bu. Nah, kalau San itu gini Bu, kan udah belajar lama ya, jadi udah nyobain dengan cara metode apa aja, terus juga dengan baca berulang-ulang juga, dengerin video juga. Tapi kenapa ya kalau di bagian ulangan pasti suka stuck gitu. Jadi kan Sani penasaran ya Bu, orangnya itu juga penasaran. Dan jadi sebenarnya metode apa sih gitu yang, atau formula apa yang cocok untuk permasalahan saya ini Bu? Iya, makasih ya anak-anak semua udah pada jujur. Sekarang kita udah ada gambaran gitu kan. Ada yang takut bertanya di kelas, ada yang perfeksionis, kemudian ada yang mempertanyakan gimana sih metode belajar yang baik. Kemudian ada juga yang butuh teman belajar gitu kan. Nah, sekarang kita udah punya gambaran. Sekarang ini anak-anak ada nggak yang mau bantu gitu mencari solusi dari Irsa dan Keisha yang takut bertanya di kelas? Bu, aku mau ngasih saran nih, gimana kalau misalnya setiap pertanyaannya itu ditulis aja di kertas. Nah, nanti kertasnya dikumpulin ke guru setelah pembelajaran. Jadi kita itu nggak harus angkat tangan kalau mau ngomong di depan orang itu. Wah, ide yang bagus. Aku belum pernah coba tuh. Terima kasih Alia. Sama-sama. Atau bisa juga pakai fitur tanya jawab anonim ya Bu, kalau ibunya punya platform digital. Kan dengan begitu kita
identitas kita itu nggak bisa ketahuan ya Bu. Terus kita juga bisa menyampaikan perasaan kita dengan efisien, betul gak sih Bu? Anonim, saya rasa lebih bisa kalau tidak ada yang tahu itu pertanyaan saya dan saya tidak akan ketakutan. Nah, sekarang Keisha udah punya jalan keluarnya nih. Nah, kalau masalah Nadia kan tadi yang perfeksionis gimana? Soalnya kan aku gak tahu ngebayangin gitu bisa seserius belajar Nadia dalam belajar. Mungkin kamu bisa coba bagi-bagi tugasnya menjadi bagian-bagian kecil. Bukan harus sempurna, tapi kamu bisa mengerjakannya sedikit-sedikit dan itu bisa membuat kamu lebih lega. Itu masuk akal sih, tapi susah banget buat ubah mindset itu. Sudah terlalu terbiasa. Nah, Nadia, ada yang kalimat yang Ibu suka. Katanya seperti ini. Done is better than perfect. Yang mana kita lebih baik mengerjakan sesuatu itu dengan kemampuan terbaik kita, tapi selesai daripada kita melaksanakannya tapi ingin mencapai kesempurnaan sehingga tidak selesai. Nah, lebih baik kita mengerjakannya sesuai dengan kemampuan terbaik kita. Coba Ibu minta Nadia untuk bisa melaksanakan itu dengan pelan-pelan, bisa? Baik Bu, Nadia akan coba. Sekarang nih buat Farhan sama Alia nih yang susah fokus. Kira-kira teman-teman di sini ada yang punya solusi nggak? Ada Bu, ada tekniknya. Kemarin aku baca, kalau nggak salah sih namanya itu teknik Pomodoro ya Bu. Jadi teknik Pomodoro ini kita itu sebisa mungkin ya menggunakan waktu selama 25 menit belajar, tapi tanpa gangguan apapun. Nah, baru 5 menit setelahnya itu kita pakai untuk istirahat. Nah, 2 cara tadi kita ulanglah selama 4 kali. Kalau berdasarkan orang yang sudah mencobanya sih itu udah benar-benar terbukti ya bisa meningkatkan kefokusan kita dalam belajar. Wah, Sani kayak profesor muda ya. Ya dong. Tapi serius nih lah, 25 menit itu kayaknya aku masih sanggup deh. Nanti kita coba ah. Oh, aku pernah dengar sih Pomodoro, tapi aku belum pernah coba sih. Kalau 25 menit ninggalin HP, aduh kayaknya susah deh. Nah, Alia, kalau misalkan seperti itu, coba Alia buatkan seperti itu. Alia simpan HP-nya di silent, kemudian simpan di laci. Jadi ketika nanti Alia pengen buka HP gitu kan HP-nya disimpannya jauh-jauh di laci. Nah, jadi Alia tidak terdistract dengan HP itu. Kemudian nanti kalau misalkan Alia butuh teman biar mempermudah belajar, coba biar nggak ngobrol gitu sama temennya. Jadi kasih perjanjian sama temennya. Misal 30 menit, coba belajarnya lebih fokus dulu. Nah, kalau udah 30 menit, 10 menit kemudian baru boleh buat ngobrol. Jadi ada waktunya 30 menit, 10 menit, 30 menit, 10 menit. Nah, itu juga termasuk teknik Pomodoro sebetulnya. Wah, ide bagus Bu. Keisha, mau nggak belajar bareng sama aku? Nanti kamu yang ingetin aku kalau aku lagi nggak fokus. Saya mau, asalkan tidak terlalu ramai. Deal, tenang aja, aku pasti bakal lebih serius kok. Nah, dan untuk Sani yang lagi mencari cara belajar ilmiah gitu, di sini ada yang mau ngasih ide atau ngasih cara nih? Sani, Alia pernah denger nggak soal defilement technique? Nah, kalau nggak salah itu tuh ngajarin belajarnya itu dengan cara ngajarin ke orang lain ataupun pura-pura lagi ngajar anak kecil. Soalnya kalau kita bisa ngejelasin dengan sederhana itu berarti emang kamu itu ngerti dengan apa yang akan dipelajari gitu. Teknik Feynman ya, kebetulan sih aku sudah pernah baca ya tentang itu. Jadi yang prinsipnya itu kayak kalau kamu belum bisa menjelaskan secara sederhana, berarti kamu belum benar-benar paham yang itu kan ya? Iya. Nah, teori itu sih iya valid betul. Jadi saya juga masih penasaran gitu. Sebenarnya gimana sih cara yang tepatnya itu gitu ya? Karena emang kita semua sama-sama merasa bingung gitu dalam
bahwa ini ada lembar kerja. Nah, anak-anak silakan ya di sini dituliskan. Tulisan apa? Masalahnya apa? Kemudian penyebabnya kenapa? Nah, setelah itu anak-anak coba tuliskan juga solusi yang kira-kira bisa dicoba. Ya, Ibu kasih waktunya cuma 5 menit dari sekarang. Ibu bagikan dulu. Oke, udah semuanya buat ya? Sudah. Ya, sekarang silakan kerjakan ya. Udah waktu 5 menit. Saya boleh minta pendapat. Saya bingung antara dua solusi ini mana yang lebih baik. Boleh, coba tunjukkan. Sini aku lihat. Bu, kalau masalahnya banyak banget, berarti tulis semuanya atau salah satunya? Karena coba Farhan kerjakan yang berat dulu. Nanti setelah itu baru Farhan kerjakan yang lebih ringan. Boleh dicoba Farhan? Oke, siap. Berarti aku tulis, tapi ngantuk berat. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Siapa yang mau mempresentasikan rencana belajarnya? Alia mau Bu, karena aku tuh tipe orang yang gak bisa nahan kalau soal cerita. Nah, kalau masalah aku gak bisa duduk diem belajar sendirian karena bikin aku tuh boring, bosen, kemudian kesepian juga. Mungkin salah satu penyebabnya juga karena aku tipenya atau ya tipe aku itu orang yang selalu butuh energi dari orang lain. Untuk solusinya sendiri aku mau ikut belajar bareng sama Keisha, sama Alia, dan pastinya mau pasang timer untuk biar lebih terstruktur lagi. Dan aku juga mau coba bikin jurnal sendiri buat tulis perasaan tulis perasaan supaya nggak meledak ketika belajar. Itu sih Bu. Oke, bagus Alia. Sudah sangat jelas dan konkret banget ya teman-teman. Boleh berikan tepuk tangan untuk Alia. Masalah aku, perfeksionisme yang membuat belajar terasa berat dan melelahkan. Solusinya, membagi tugas menjadi bagian kecil, menetapkan batas waktu per bagian, dan mencoba menerima bahwa baik itu sudah cukup tanpa harus sempurna. Oke, Nadia luar biasa sekali. Boleh berikan tepuk tangan dong. Nadia bisa memberikan informasi masalahnya dan mencari solusi. Nah, kalau Sani sendiri, jadi sekarang Sani udah tahu nih masalahnya. Jadi masalah Sani itu ternyata sulit untuk menemukan teknik dan metode dalam pembelajarannya gitu. Nah, setelah tadi kita semua berbincang, sekarang Sani tahu jadi solusi dari masalah Sani itu Sani ingin coba memakai teknik Feynman tadi ya. Jadi nantinya Sani akan menggunakan satu topik dalam seminggu dulu, terus nanti mendokumentasikan hasilnya dan mengevaluasi setelah 1 minggu tersebut. Dan kalau teknik yang tadi Sani pakai itu belum terbukti, mungkin nanti Sani akan mencari lagi teknik lain yang bisa benar-benar membantu masalah dari Sani. Oke, berikan tepuk tangan untuk Sani. Ya, sesuai dengan karakter Sani. Masalahnya yaitu ngantuk dan gampang terdistraksi, Bu. Solusinya akan tidur jam 10 malam. Jadi coba Pomodoro 25 menit dan taruh HP di laci sebelum belajar. Nah, semoga bisa konsisten ya. Oke, berikan tepuk tangan buat Farhan. Yang penting niatnya dulu ya Farhan, luar biasa. Kalau aku masalahnya gampang terdistraksi apalagi sama HP dan obrolan. Nah, solusi Pomodoro, HP di silent, dan kalau belajar bareng sama teman, bikin perjanjian dulu 35 menit belajar yang serius. Masalah aku takut bertanya di kelas karena khawatir dianggap tidak paham. Jadi solusinya, aku akan mencoba menulis pertanyaan selama pelajaran, lalu menyampaikannya ke guru setelah kelas selesai. Masalah aku takut mencoba sehingga memilih diam, dan solusinya akan mencoba cara anonim
saya pahami, masalah belajar itu bukan berarti bodoh, akan tetapi ada penyebab dan solusinya. Perasaan sekarang lebih ringan dan kayak beban itu diangkat dikit gitu. Tindakan malam ini akan tidur jam 10. Besok coba Pomodoro. Nah, ini janji. Coba catat. Nah, yang tadi aku pahami itu belajar butuh strategi, bukan cuma niat doang. Perasaan aku excited banget. Tindakannya langsung download timer Pomodoro malam ini dan WhatsApp Keisa buat jadi jadwal belajar bareng. Oke, saya tunggu pesannya Alia. Yang Nadia pahami, done is better than perfect. Dan standar tinggi yang tidak realistis justru menghambat diri sendiri. Saya sekarang perasaannya lebih tenang dan tindakan malam ini akan membuat to-do list, bukan daftar yang mustahil diselesaikan. Kalau yang Sani pahami, jadi sebenarnya tidak ada satupun metode belajar yang paling sempurna untuk semua orang. Karena kuncinya itu cuma di eksperimen dan evaluasi saja. Nah, kalau ibu tanya Sani perasaannya sekarang, perasaan Sani itu puas banget ya, karena diskusi hari ini itu cukup berbasis data dan juga logika. Nah, sedangkan tindakannya itu mungkin tadi kan kita semua membahas tentang teknik payment. Jadi mungkin tindakannya bisa dilakukan dengan belajar menggunakan teknik payment tadi, Bu. Nah, yang aku pahami ternyata semua orang juga punya masalahnya masing-masing dalam belajar. Dan itu normal sih sebenarnya. Kemudian untuk perasaan aku sekarang, aku merasa hangat dan senang banget bisa cerita tadi. Kemudian aku juga mau mulai jurnal perasaan harian supaya lebih bisa memanage emosi waktu belajar. Yang aku pahami, tidak harus selalu tahu semua jawaban sendiri. Kadang bertanya itu justru membuka pemahaman yang lebih dalam. Jadi perasaan aku sekarang sedikit lebih berani. Jadi aku akan menulis pertanyaan yang aku pendam selama ini dan menyampaikan ke guru besok. Saya pahami ternyata banyak teman yang merasakan hal yang mirip dengan saya. Saya tidak sendirian dan perasaan saya sekarang hangat, lebih diterima, dan tindakannya akan coba cara anonim untuk bertanya dan lama-lama memberanikan diri untuk bertanya langsung. Anak-anak, sebelum ditutup kita ice breaking dulu, mau? Semuanya siap belum? Siap. Siapa yang mau mimpin ice breaking? Aku. Alia boleh. Oke teman-teman, untuk ice breaking-nya kita akan melakukan tepuk cinta. Tahu? Aku contohin ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta ibu, gitu ya. Oke, siap? Siap. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta ibu. Alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak, terima kasih ibu benar-benar bangga sama kalian semua karena kalian semua di sini sudah belajar tentang diri sendiri, kemudian tentang empati dan juga kita saling menguatkan satu sama lain di dalam kelompok ini. Ingat ya anak-anak, ini bersifat rahasia. Betul sekali. Nah, ruang BK ini terbuka. Jadi kalau misalkan anak-anak ini punya masalah, jangan dipendam sendiri ya. Nanti kalau udah mumet kan bahaya juga. Jadi silakan temui ibu dimanapun kalian berada. Siap? Siap. Oke, berikan tepuk tangan buat Keisa. Ya, Keisa dan anak-anak semuanya, ibu sangat bangga terhadap kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah, penyebabnya, dan juga solusi, saling berbagi satu sama lain. Sekali lagi boleh applause buat semuanya. Oke, ya Alia, nanti insya Allah ya kita Oke, iya ya, insya Allah ya nanti kedepannya kita adakan lagi ya, siap? Sekarang anak-anak silakan laksanakan apa yang sudah tadi kan udah ditulis, apa yang akan dilaksanakan kedepannya. Deal? Sekarang
menutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.